Ya Tuhan, setiap kami yang datang kepadamu pagi ini, kami ingin sekali menyenangkan Engkau. Biarlah apa yang kami nyanyikan bukan hanya di mulut saja, tetapi boleh sungguh-sungguh keluar dari hati kami. Dan Tuhan, bagaimana cara menyenangkan-Mu Tuhan? Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu pagi ini. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan sangat terbatas ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu masih ingat akan kejadian ini. Seorang imigran Korea ke Amerika Serikat waktu itu, dan dia melakukan penembakan massal di sekolah di tempat dia studi pada tahun 2007 ya, pada tanggal 16 April 2007 dia menembak, dan dia menjadi sampai saat ini satu-satunya penembak massal solo yang mengakibatkan korban yang banyak, yaitu 32 orang meninggal dan 17 orang terluka. Siapa dia? Dia adalah seorang Korea. Pada waktu di Korea, orang tuanya, keluarganya sangat miskin. Karena miskin, mereka berusaha untuk ke Amerika untuk mengadu nasib supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sampai di Amerika, papanya membuka laundry, tempat laundry pakaian. Dan dia pada waktu itu hanya berumur 8 tahun. Dia beserta cecenya ke Amerika Serikat. Dua-duanya tidak bisa bahasa Inggris. Ya. Tapi akhir hidupnya berbeda dengan cecenya. Cecenya terakhir menjadi seorang pengacara yang sukses. Ya. Nah, pada waktu dia melakukan penembakan massal, dia pergi ke sekolah, kemudian sebelum melakukan penembakan selanjutnya dia mengirim video, merekam tujuan dari penembakan yang dia lakukan kepada pemerintah Amerika. Dan setelah diinvestigasi, ternyata didapatkan bahwa pria ini adalah seorang yang sangat minder. Target sasaran utama dari penembakannya adalah orang-orang kaya. Dan hasil investigasi mengatakan bahwa keluarga ini berasal dari Korea, tidak mendapat bantuan di Amerika. Satu keluarga tidak ada satupun yang bisa berbahasa Inggris. Anak ini sering dibully. Ya. Tapi cecenya bisa berhasil, dia sangat minder. Kalau ada orang berkunjung ke rumah, dia tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa yes atau no saja. Dan kalau diajak bicara lebih banyak lagi, dia akan keluar keringat dingin. Ya. Akhirnya dia melakukan pembalasan. Dia merasa dia dibully. Ya. Dia merasa dia sangat kasihan sekali. Ya. Tidak ada orang yang memperhatikan dia. Akhirnya dia melakukan penembakan massal ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masa selalunya mempengaruhi tindakannya pada waktu itu. Masa lalunya mempengaruhi akhir hidupnya. Kita hidup di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Masa lalu sudah menjadi sejarah bagi kita. Sedangkan masa depan kita tidak bisa pegang, kita tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Yang bisa kita pegang itu hanya masa ini, saat ini saja. Tetapi masalahnya, pada saat sesuatu yang sudah berlalu dan kita pegang, kita bawa terus sampai hari ini, ada dua efeknya. Yang pertama efeknya positif, yang kedua efeknya negatif. Yang satu membangun, yang satu menjatuhkan. Kalau masa lalu kita tidak menyenangkan, ada kepahitan, lalu kita bawa terus, itu akan muncul dalam bentuk yang lain di masa saat ini.
bahkan sampai masa depan, kalau kita tidak berusaha menyelesaikannya. Mungkin saudara berpikir, oh saya tidak apa-apa, saya oke-oke kok. Ya, Bapak Ibu pernah lihat tidak? Orang tua yang dulunya wah bisa hahaha, tersenyum, ramah ya. Tapi kenapa masa tuanya dia menjadi orang tua yang sangat menyebalkan ya. Orang tua yang cerewet ya. Orang tua yang susah untuk didekati. Mengapa bisa seperti ini? Para psikolog menelusuri orang-orang seperti ini dan didapatkan bahwa orang-orang seperti ini sebenarnya punya trauma masa lalu yang tidak diselesaikan. Mereka memiliki masa lalu secara sadar atau tidak sadar, mereka tidak lepaskan. Dan sampai pada masa tuanya, pada saat seseorang sudah tidak produktif lagi, dia tidak, semua sifat aslinya masa lalu yang kelam itu akan muncul dalam bentuk yang lain. Pada masa mudanya dia masih bisa memakai topeng. Tetapi pada saat seseorang sudah tidak punya kemampuan untuk bekerja, untuk menghasilkan uang, untuk memiliki kesehatan tubuh yang mendukung dia, semua masa lalu yang tidak menyenangkan itu akan muncul. Hari ini kita adalah produk dari masa lalu. Seseorang dengan masa lalu yang menyenangkan akan membawa dia hidup menyenangkan hari ini. Kalau memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan, dia akan hidup dengan susah hari ini. Ada seorang anak, ya, pada masa kecilnya dia sering melihat orang tuanya berbincang-bincang, bercakap-cakap, tapi sampai pada percakapan yang mendalam, orang tuanya akan bertengkar. Setiap kali seperti ini, bertahun-tahun seperti ini. Akhirnya sampai anak ini masuk ke dalam pernikahannya, dia tidak berani melakukan percakapan yang dalam dengan pasangan hidupnya. Karena dia takut nanti akan bertengkar seperti orang tua saya. Ada juga yang bagus. Ada juga masa lalu yang bagus yang membuat dia bisa bertumbuh. Papa saya berasal dari Bengkayang, dulu itu masih satu desa kecil dekat perbatasan dengan Malaysia. Ya. Lalu tahun 60-an pada waktu dia berusia belasan tahun dia ke Pontianak. Di daerah sejak kecil dia berbahasa Hakka. Sampai di Pontianak, di kota Pontianak kebanyakan orang Teochew berbahasa Teochew. Jadi dia mengatakan dia mau membeli sebungkus rokok saja, dia tidak bisa pakai bahasa Teochew, akhirnya dia ditertawakan. Ya. Dan sejak itu dia bertekad, saya tidak mau memakai bahasa Teochew. Ya, walaupun saya tinggal di kota Pontianak. Dan akhirnya di rumah kami, mama saya orang Teochew, papa saya orang Hakka. Jadi dua-duanya bertahan menggunakan bahasanya sendiri. Jadi papa saya pakai bahasa Hakka, mama saya pakai bahasa Teochew. Kami berbincang dalam dua bahasa. Ya. Jadi kalau saya ngomong dan mama saya sedang ngomong-ngomong bahasa Teochew, lalu papa saya datang, ada apa gitu. Saya jawab dengan papa saya dalam bahasa Hakka. Jadi itu yang membuat saya membentuk saya untuk menterjemah di kemudian hari. Ya. Orang selalu bertanya, kok kamu bisa terjemah? Latihan di mana? Saya tidak tahu, latihan di rumah. Ya. Ada efek yang bagus, ada efek positif, ada negatifnya. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masa lalu yang negatif? Yang memberikan dampak yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Contoh yang tadi diberikan dari seorang imigran Korea ke Amerika itu satu contoh kejadian yang sangat ekstrim. Mungkin kita tidak akan mengalami hal tersebut. Tapi setiap kehidupan kita pasti ada trauma yang pernah kita alami. Bagaimana kita menyelesaikannya? Ada kejadian yang tidak menyenangkan. Apa itu trauma? Trauma adalah satu
kejadian yang menyulit, yang sulit, yang tidak menyenangkan, yang mempengaruhi mental emosi kita, yang untuk jangka waktu yang panjang. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita melihat trauma masa lalu kita? Bagaimana kita memandang kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan pada masa lalu kita? Jikalau bagi orang yang belum percaya, trauma itu hanya satu masa lalu, ya sudah berlalu. Tetapi di dalam Tuhan kita tahu bahwa tidak ada satupun yang kebetulan yang terjadi dalam hidup manusia. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah atas seizin Tuhan. Dengan tujuan apa? Seperti Yeremia mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sudah dirancang oleh Tuhan untuk masa depan yang cerah, termasuk hal-hal yang negatif yang tidak menyenangkan itu. Jadi di dalam Tuhan, trauma masa lalu bukan sesuatu yang menghancurkan hidup kita, tetapi untuk membangun hidup kita sehingga menguatkan kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, slide selanjutnya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini sangat sederhana. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, dia sudah ada di dalam Kristus. Jadi yang lama, termasuk segala trauma masa lalu, kejahatan kita, pelanggaran kita, itu sudah berlalu. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kita katakan, Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi saya. Mohon Engkau ampuni segala dosa pelanggaran saya di masa lalu. Mulai saat ini, saya menjadi milik-Mu. Engkau menjadi juru selamat saya. Kita tahu semua ini, dan saya percaya banyak dari antara kita yang juga melakukan doa tekad seperti ini di hadapan Tuhan. Tapi permisi tanya, mengapa banyak orang Kristen yang sudah terima Tuhan Yesus, yang sudah mengucapkan doa tekad di hadapan Tuhan dengan tulus ya, tapi tidak berubah. Yang lama terus mengikuti dia, yang baru seolah-olah tidak datang. Sebelum percaya Tuhan dengan sesudah percaya Tuhan tidak ada perbedaan dalam hidupnya. Mengapa seperti ini? Di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa artinya? Yang lama sudah berlalu. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari semua pelanggaran kita. Artinya termasuk masa lalu kita, trauma masa lalu kita. Kalau tidak berubah, apakah janji Tuhan itu adalah janji yang kosong? Tidak. Sekarang masalahnya adalah Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatannya. Sekarang masalahnya, Tuhan berikan anugerah keselamatannya, Roh Kudus bekerja, tinggal di dalam hati kita, bekerja, berbicara kepada kita. Masalahnya apakah kita mau tunduk di hadapan Tuhan? Setiap kita suka mengatakan, Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi saya. Kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Tetapi apakah kita menjadikan Tuhan sebagai Tuan atas hidup kita? Itu masalahnya.
Setelah kita mengatakan saya adalah orang Kristen, saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Sekarang permisi tanya, siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Pada waktu Roh Kudus berbicara kepada kita, kita berbuat salah, Roh Kudus berbicara kepada kita, ayo minta maaf. Kita tidak mau minta maaf. Siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Pada waktu Roh Kudus mengatakan stop, jangan berbuat dosa lagi. Kita tetap berbuat dosa. Siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Tuhan bekerja. Tetapi bagaimana respon kita terhadap suara dari Roh Kudus? Bagaimana sikap kita terhadap pimpinan Roh Kudus? Itu yang akan menentukan apakah kita akan berubah atau tidak. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, semua dosa kita di hadapan Tuhan kita bawa ke hadapan Tuhan. Semua luka-luka masa lalu kita bawa di hadapan Tuhan. Mengapa? Pada saat kita datang ke hadapan Tuhan yang mati bagi kita di atas kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, dosa yang dia tanggung adalah dosa saudara dan saya. Dia bukan hanya menanggung dosa saudara dan saya, dia juga menanggung trauma masa lalu kita. Jikalau kita mampu menyelesaikan trauma masa lalu kita, Tuhan Yesus tidak perlu datang lagi. Jikalau kita mampu menyelesaikan semua hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, kita tidak perlu Tuhan Yesus lagi. Tetapi karena Tuhan tahu manusia terbatas dan dikungkung oleh dosa, dikungkung oleh masa lalu, sehingga Tuhan menyerahkan, mengutus anaknya mati di atas kayu salib. Mati untuk menanggung segala trauma saudara dan saya. Seperti seorang anak, Bapak Ibu, bagaimana trauma itu mempengaruhi kita. Yang punya anak tahu ya, kalau anak jatuh, sakitnya itu pada waktu jatuh, betul tidak? Luka lecet pun hanya sebentar, betul tidak? Tapi setelah itu digendong, dia tetap masih nangis. Oh, sudah dikasih obat ya, udah tidak perih, tapi dia tetap menangis. Mengapa? Karena ingatannya akan jatuhnya itu. Sakitnya hanya sebentar, tapi ingatan akan jatuhnya itu tetap menempel. Pada waktu seorang anak dibawa untuk suntik. Suntik jarum hanya masuk sebentar aja, kemudian dicabut. Sudah, hilang kan? Tapi dia tetap masih nangis. Mengapa? Ingatan akan sakitnya waktu jarum ditusuk ke dalam, itu terus-menerus tersimpan di dalam memorinya. Bagaimana kita bisa menghilangkan memori yang tidak menyenangkan? Seorang psikolog bernama Wolf, dia dalam bukunya The Ending of Memory, dia mengatakan, bagaimana kita bisa melupakan atau memori masa lalu kita tidak memberikan dampak yang negatif terhadap kita. Yang pertama, dia katakan, datang kepada salib Tuhan. Karena di atas kayu salib itulah kita akan melihat Tuhan Yesus juga menanggung trauma kita. Tuhan Yesus dia juga sakit. Tetapi dia tahu dia tidak menanggung selamanya akan sakit di atas kayu salib. Salah satu dari 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia katakan, ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Dia serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Itu yang menjadi teladan setiap anak Tuhan pada waktu datang kepada Kristus. Kristus yang menanggung trauma saudara dan saya. Dia menyerahkannya kepada Bapa. Demikian juga pada saat kita datang kepada Kristus, kita lihat bagaimana Tuhan menanggung trauma kita. Tidak usah kita tanggung. Yang kedua,
Setelah kita menyerahkan trauma kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita tahu siapa status kita. Status kita adalah anak Allah. Status kita adalah anak dari Raja segala raja, anak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Anak tidak mungkin akan ditelantarkan oleh orang tua yang normal, betul tidak? Setiap orang tua kalau dia normal, dia tidak akan membiarkan anaknya sakit terus-menerus. Dia tidak akan membiarkan anaknya menderita. Apalagi Bapa yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan kita. Dia pasti tidak akan membiarkan kita menderita. Tuhan menciptakan kita bukan supaya kita menderita, tetapi supaya kita menikmati hidup. Supaya kita menikmati hidup, menikmati kemuliaannya. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita, bukan supaya kita menderita. Saat kita tahu siapa status kita, segala trauma yang kita tanggung itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Dua anak bertengkar. Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu bertengkar dengan anak tetangga, bagaimana sikap Bapak Ibu? Kalaupun anak Bapak Ibu salah, anak Bapak Ibu tidak akan menyalahkan dia di depan temannya, betul tidak? Akan dibawa pulang untuk diajar, betul tidak? Demikian juga Bapa kita. Dia tidak akan sembarang, dia tidak akan dengan mudah menyakiti kita. Oleh karena itu, serahkan ke hadapan Tuhan. Pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 17 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam Roma 8 ayat 15 juga mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita tidak perlu takut dirongrong terus oleh masa lalu kita. Ada satu pengalaman beberapa tahun lalu pada awal-awal saya bergabung di GKT 3. Ya, saya bergumul sekali untuk menceritakan pengalaman ini dalam beberapa hari ini ya. Tapi sampai pagi ini Tuhan terus mengingatkan saya, ceritakan. Awal-awal saya datang di GKT 3, ya ada satu kali waktu setelah ibadah selesai, waktu itu saya menjadi liturgos. Setelah selesai liturgos saya ke konsistori berdoa bersama, lalu keluar dari konsistori, ada seseorang membentak saya ya. Stop! Berhenti kamu di sana. Wah, saya terkejut. Hati saya mulai berdebar cepat ya. Lalu karena waktu itu gedung gereja sudah hampir kosong, akhirnya saya coba mencari tempat yang dimana saya bisa keluar dengan cepat kalau ada apa-apa. Jadi saya berhenti di depan pintu. Lalu kemudian saya tunggu, dia mengejar. Waktu saya dibentak stop, saya semakin jalannya semakin cepat. Saya mau cari tempat untuk saya bisa keluar segera. Saya berhenti di depan pintu. Saya tanya dia, ada apa? Dia katakan, awas kamu. Hati-hati dengan perkataanmu. Wah, saya terkejut. Perkataan apa ya? Dan tangannya menunjuk ke muka saya. Hati-hati kamu. Perkataanmu. Loh, perkataan yang mana? Dia bilang, kamu tahu sendiri, kamu sengaja, saya tahu. Wah, pandangan matanya itu sangat menakutkan bagi saya. Wah, waktu itu hati saya mulai
Wah, berdebar dengan sangat cepat. Saya tanya apa? Dia tetap tidak mau mengatakan. Awas kalau kamu ulangi lagi, saya tidak akan diam terhadap kamu. Wah. Saya tanya, lalu kamu maunya apa? Dia tetap, awas kamu masih pura-pura ya. Saya mengatakan tidak, saya tidak tahu apa yang saya katakan menyinggung dirimu. Coba kamu katakan, kamu masih pura-pura? Saya akhirnya berkata, ya kalau saya salah saya minta maaf kalau menyinggung dirimu. Setelah itu saya pergi, saya masuk mobil. Tapi Bapak Ibu masuk ke mobil seluruh tubuh saya jadi lemas. Saya takut. Saya katakan, Tuhan, saya seorang diri di Malang. Bagaimana ini Tuhan? Apa yang terjadi? Kalau dia berani apa-apain saya, dia cowok ya. Wah, saya tidak ada tenaga untuk nyetir waktu itu. Tapi anehnya, mendadak ada satu WhatsApp dari teman lama. Kami sudah lama tidak kontak. WhatsApp masuk, saya lihat, Mazmur 118 ya. Bapak Ibu kalau ada waktu di rumah lihat Mazmur 118 isinya apa. Saya tanya, kok kamu kirimin saya ini ya? Dia jawab saya, gak tahu kenapa saya merasa tergerak ya. Saya baca ya. Dan Tuhan menguatkan saya dengan ayat itu. Kemudian saya nyetir pulang sampai ke rumah. Saya masih berpikir dan saya juga masih takut ya. Tuhan, saya bilang, saya takut Tuhan. Ada apa ya? Tapi saya tidak ngerti. Di mobil saya sempat berpikir, dia mengatakan perkataan saya. Perkataan yang mana ya? Di atas mimbar saya mengucapkan banyak kata-kata. Lalu satu persatu saya pilih. Saya baru sadar, oh mungkin ada satu di bagian warta yang orang tersebut terlibat di dalam pelayanan tersebut. Mungkin di warta itu. Dan beberapa hari kemudian saya ceritakan ke beberapa orang dan ya memang di warta itu ya. Dan saya minta beberapa orang untuk menemani saya untuk bicara dengan dia. Tapi tidak ada satupun yang bersedia. Lalu saya telepon mentor saya. Saya katakan kronologis dari kejadian ini. Lalu mentor saya mengatakan, kamu harus berbicara kepada dia. Lalu saya katakan saya takut, saya tidak berani. Mentor saya mengatakan, kalaupun tidak ada yang menemani kamu, kamu harus bicara dengan dia untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, kamu akan takut seumur hidupmu. Tapi saya bilang saya takut, kok bisa ya seorang pelayan Tuhan 1 tahun 52 kali dengar firman Tuhan, mengapa bisa bersikap seperti itu? Apakah dia tidak membaca firman Tuhan saat teduh di rumah dan segalanya? Tapi mentor saya mengatakan, kamu tidak usah peduli dia menjalankan firman Tuhan atau tidak. Yang penting kamu jalankan firman Tuhan. Yang penting kamu yang harus berubah. Kamu yang mencari dia. Dan akhirnya aneh, setelah itu orang tersebut tidak muncul ya di depan saya. 2 minggu kemudian pada waktu doa, persekutuan doa Selasa, saya melihat dia, saya segera panggil dia. Saya mau bicara dengan kamu. Dia menghindari saya. Sudah, enggak, saya ini sibuk, waktu saya sangat mendesak. Saya bilang sebentar saja. Sekarang saya yang bentak dia. Saya mengatakan, kejadian 2 minggu lalu, saya mau katakan, pertama, jangan lakukan hal ini terhadap diri saya dan orang lain lagi. Kamu menunjuk-nunjuk diri saya seperti ini dan berkata akan membentak saya seperti ini, di luar negeri kamu bisa disu. Yang kedua, perkataan saya sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung dirimu. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi keputusan dalam rapat majelis untuk diwartakan kepada jemaat. Lalu dia diam, lalu dia katakan, oh waktu itu
adrenalin saya yang bekerja sangat tinggi. Saya tidak peduli apa yang terjadi dengan dirimu. Yang penting kamu jangan lakukan itu lagi. Setelah itu pergi. Dan saya bersyukur, seperti kata mentor saya, kalau saya tidak berani konfront dengan dia, seumur hidup saya tidak berani bertemu dengan dia. Seumur hidup saya akan takut terhadap dia. Dan setelah itu saya bertemu dengan dia, ya saya berani menyapa dia, saya tidak merasa takut lagi. Namun ini satu proses Bapak Ibu. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu, awal-awal saya masuk di GKT. Beberapa bulan yang lalu terjadi hal yang sama, tapi dengan orang yang berbeda. Saya membesuk seorang jemaat, dan familinya mengancam, awas urusanmu bisa panjang. Ya. Awalnya saya memang agak takut, ya. Tapi bersyukur Tuhan berbicara lagi. Sampai di rumah, Mazmur 118 yang saya catat di buku saya. Saya karena capek ya, setelah besuk diancam seperti ini saya capek. Pulang sampai ke rumah, saya duduk, Tuhan berbicaralah kepada saya. Aneh, Mazmur 118 yang saya catat, karena kadang-kadang kalau selesai saat teduh saya akan mencatat ulang Alkitab. Muncul lagi. Nah, Tuhan menguatkan saya. Dan untuk kali ini saya tidak takut yang seperti dulu lagi. Saya katakan, wah Tuhan aneh ya. Beberapa tahun lalu saya masih tidak bisa menerima mengapa seorang pelayan Tuhan, seorang Kristen melakukan hal ini. Sedangkan pada waktu di dalam pekerjaan saya sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya bergaul dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka merokok, mereka minum minuman, mabuk-mabukan, mereka berjudi. Tapi mereka tidak melakukan hal seperti ini. Justru saya diancam pada waktu saya pelayanan di gereja oleh yang disebut dengan pelayan Tuhan, yang disebut dengan orang Kristen. Yang saya ingin katakan di sini adalah setiap kita memiliki trauma, sadar atau tidak sadar. Kita pasti memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan. Tetapi masa lalu yang tidak menyenangkan itu apakah menjadi batu sandungan bagi kita atau menjadi batu loncatan bagi kita? Di dalam Tuhan dikatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Artinya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Masa lalu yang tidak menyenangkan itu menjadi batu loncatan bagi saya. Awal-awal pada waktu saya menghadapi ancaman, saya takut. Tapi setelah itu yang kedua kali sudah tidak setakut yang seperti dulu. Pertama kali saya diancam, malamnya saya tidak bisa tidur. Tapi kedua kali sudah. Beberapa waktu kemudian saya membesuk jemaat tersebut lagi. Walaupun di awal ada sedikit takut. Trauma masa lalu itu menjadi batu loncatan bagi kita. Dan saya percaya, dan saya mengalami sendiri, itu membuat saya semakin berani dan semakin kuat. Bukan melemahkan saya. Jikalau ada seorang anak, ya, dia dari SD sampai SMA selalu juara 1. Lalu mendadak juara 2, juara 3, apa yang akan bagaimana sikapnya? Dia akan stres, trauma. Begitu banyak anak-anak yang bunuh diri, pelajar yang bunuh diri, selain dari karena masalah keluarga, adalah karena dia tidak bisa menerima kegagalan. Dia tidak mampu menerima kekalahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anugerah telah tersedia bagi kita. Keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib tersedia bagi kita. Sekarang permisi tanya, kita yang telah menerima keselamatan ini, telah menerima anugerah
siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Apakah Tuhan pemberi anugerah yang menjadi Tuhan atas hidup kita, atau diri kita sendiri yang tetap mau bertahan menjadi Tuhan atas hidup kita? Mohon Tuhan menyingkapkan kita. Bagaimana supaya kita bisa lepas dari trauma kita? Yang pertama, kita harus sadar terlebih dahulu bahwa kita juga memiliki trauma masa lalu. Baik itu dalam kadar yang ringan, sedang, atau berat. Setiap kita pasti ada. Mungkin kita tidak sadar karena sudah lama terjadi dan itu terpendam bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Kita sudah lupa. Sampai pada waktu kita tidak produktif lagi, semua itu akan muncul. Datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan singkapkan trauma masa lalu yang sudah kita lupakan. Seorang penulis lagu yaitu John Newton, lagu yang tadi kita nyanyikan bersama, Amazing Grace. Dia juga memiliki masa lalu trauma yang berkepanjangan. Pada usia masih kecil, mamanya sudah meninggal. Kemudian ayahnya menikah lagi. Tetapi ibu tirinya berlaku kasar, keras terhadap dia. Akhirnya dia ikut papanya bekerja di kapal penjual beli budak. Dia juga kasar karena trauma masa lalunya. Akhirnya dia menjadi orang kulit putih yang menjadi budak kulit putih. Awalnya dia menjadi penjual budak dari Afrika ke Inggris. Tetapi karena kedegilannya, keras kepalanya, traumanya masa lalu membuat sikapnya, kata-katanya kasar dan akhirnya dia menjadi budak di Afrika. Tapi akhirnya singkat kata dia bertobat. Dia lepas dari masa lalunya. Tuhan memberikan lagu ini, Amazing Grace. Sangat besar anugerahmu. Kita nyanyikan bersama-sama. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Dulu aku sesat, sekarang telah ditemukan. Dulu saya buta, tetapi sekarang melihat. Was blind, but now I see. Mari Bapak Ibu, mari kita tenangkan di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, mohon Tuhan menyingkapkan segala luka masa lalu kita yang belum terselesaikan. Setelah disingkapkan, mohon Tuhan sembuhkan kita. Jikalau masih terus-menerus bergumul dengan trauma kita, mohon Tuhan pimpin langkah kita untuk mencari baik itu seorang hamba Tuhan ataupun konselor untuk menyelesaikannya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the
Tuhan, inilah kami apa adanya di hadapan-Mu. Engkau yang lebih tahu daripada diri kami sendiri akan masa lalu kami, akan trauma-trauma yang pernah kami alami. Mungkin itu sudah lama terjadi sehingga terpendam di dalam dan kami lupa. Ya Tuhan, tolong Engkau singkapkan. Tolong kami untuk membawanya di hadapan salib-Mu, untuk diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Karena hanya Engkau yang mampu. Engkau yang menanggung segala trauma masa lalu kami. Engkau juga yang menolong kami untuk menyerahkannya kepada Bapa. Ya Tuhan, sembuhkanlah kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sehat secara rohani, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang memiliki trauma. Ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, untuk tidak bersembunyi, tetapi untuk boleh menampilkan kami apa adanya. Ada banyak masalah yang mungkin tidak mampu kami selesaikan. Namun kami percaya Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Tuhan yang mengasihi kami mampu menyelesaikannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk.